Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Berjumpa lagi dengan Kak Karen di channel kesayang kita, Bit Junior. Apa kabar semua? Selalu sehat, sukacita, dan melimpah dengan damai sejahtera dong ya. Puji Tuhan. Adik-adik, masih ingat sama Kefas dan Kalista? Itu loh yang pernah pimpin doa di Bit Junior. Masih? Apa? Oh, ada yang belum kenal. Wah, pasti baru bergabung dengan Bit Junior ya. Yuk, yang baru gabung subscribe, like, dan share sama teman-temanmu yang lain ya. Baiklah, sekarang kakak mau panggil Kefas dan Kalista buat gabung dulu ya. Kefas, Kalista, ayo sini gabung sama Kak Karen. Salam Kak Karen, salam teman-teman semua. Kakak Karen dan Bang Kefas, Kalista tiba-tiba ingat kisah Daniel yang diceritakan Mami Maya minggu lalu. Daniel di gua singa ya. Terus Kalista mau punya hati yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, memiliki hati yang tetap damai sejahtera meskipun ada singa di depanmu. Kefas sama Kalista masih ingat kan apa yang buat Daniel bisa tetap tenang dan damai sejahtera? Ya Kak, karena Daniel percaya pada Allah. Sehingga Daniel tetap kuat dan tenang, memiliki damai sejahtera. Benar, apalagi sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka damai sejahtera yang sempurna itu selalu ada di hati kita. Nah, adik-adik yang minggu lalu belum menyaksikan kisah ini, minta bantuan papa, mama untuk cari di channel YouTube Bit Junior edisi Damai Sejahtera part 1 ya. Kalista gak sabar ingin dengar firman Tuhan lagi deh. Kalau gitu, mari segera kita mulai ibadah kita. Kefas pimpin doa ya. Oke Kak, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk hari ini karena kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami semua dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Waktunya beribadah dengan sukacita. Teman-teman, mari bangkit berdiri dan gerakan tubuhmu. Mari kita memuji Tuhan sambil menari yuk. Let's go. Bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Teman-teman, kita semua pasti ingat bahwa kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu
adalah buah Roh Kudus kan? Yuk kita hafalkan dengan menyanyikan lagu Buah Roh dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke Kak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian yang memuliakan Allah. Adik-adik bisa tetap menyembah Tuhan sambil berdiri ataupun duduk. Yang terpenting adalah kita serius dan tetap sungguh-sungguh ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Seindah siang disinari terang, Cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk. Cara Tuhan mengasihiku, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia. Cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik, lihat sekelilingmu. Ada kasih Tuhan di sana. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyanyikan pujian ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia. Cara Tuhan mengasihiku. Sedalam nyala seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dahsyat dan ajaib cara Engkau mengasihi kami. Betapa kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab itu kami beribadah kepadamu dengan hormat dan takut akan Engkau.
Tuhan Yesus, saat ini kami rindu menerima berkat yang termanis dan terindah, yaitu hidup-Mu sendiri, hidup yang nyata hadir melalui setiap firman yang kami dengarkan. Berkati Mami Maya yang akan bagi firman kepada kami ya Tuhan. Dan berikanlah bagi kami semua hati dan telinga yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Amin. Hai anak-anak, apa kabar semua? Papa dan Mama semua pasti masih sehat, kuat, dan damai sejahtera karena ada Yesus Kristus dalam kita. Nah, hari ini Mami Maya ditemanin sama keluarga dari Evan, Ezra, dan mama mereka. Say hello. Hai, shalom. Ya, hari ini mereka mau bercerita tentang kesaksian hidup mereka, bagaimana Tuhan Yesus bekerja, bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan, bagaimana hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, Evan, Mami Maya denger nih ceritanya, katanya Evan bikin sarapan ya buat Papa. Iya, Mami. Iya, buat Mama juga enggak? Enggak. Enggak ya, jadi mamanya. Papa sekarang di mana? Di ladang. Oh, Papa lagi di ladang. Tapi gimana sih ceritanya waktu itu Evan bikin sarapan buat Papa? Setiap hari saya bangun pagi buatin sarapan Papa, Ezra, dan saya. Oh ya, setiap hari ya? Nah, iya. Apa aja yang disiapin? Misalnya apa? Roti sama teh. Roti sama teh. Itu yang suruh siapa? Dipaksa mama nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi kenapa kok Ezra bisa Evan? Jadi kenapa Evan bisa terus bikin sarapan? Karena Evan tahu itu baik. Wah, luar biasa. Yang kasih tahu baik siapa? Tuhan. Tuhan yang taruh dalam hati Evan sendiri ya. Hingga Evan bikin begitu ya. Iya, Mami. Wah, ibu diberkati dong ya. Jadi nggak bikin sarapan. Nggak ada yang buatin ya. Dan kalau anaknya yang buatin, papanya nggak bisa komplain ya. Sarapan pasti terima aja. Terus gimana sukacita yang Tuhan berikan kepada keluarga hari-hari ini? Puji Tuhan, Mami, walaupun dalam keadaan seperti ini kita tetap bersyukur, kita menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kesehatan juga itu berkat, sukacita, damai sejahtera itu juga berkat yang luar biasa. Haleluya. Yang paling sukacita di rumah siapa nih? Siapa deh? Oh, Ada apa? Yang paling lucu? yang paling lucu siapa? Ezra. Kalau ada yang damai sejahtera, yang di rumah memanifestasikan damai sejahtera, Yang memanifestasikan biasanya lebih tenang itu ya papanya. Jadi papanya itu lebih tenang, lebih wise gitu loh. Kalau mamanya kan gitu. Kayak gitu ya. jujur. Kayaknya abang kayak bapak ya, tenang ya. Nah, ibu ada cerita nggak gimana bisa damai sejahtera? Ada cerita yang sedih atau yang cerita yang dalam kegalauan terus bisa dapatkan damai sejahtera Tuhan? Ada nggak cerita kesaksian gitu? Pernah sih, kami pernah ngalamin kehilangan anak 2 kali sebenarnya. Waktu sesudah Setelah Evan dan setelah Isa. gimana 2 cerita? kali. Jadi kalau yang pertama, yang anak kedua itu karena kelainan kromosom. Jadi dia nggak berkembang.
Setelah berapa bulan tahu? Itu di kandungan sampai usia masuk 8 bulan. Lalu Jadi ya kami menerima secara manusia wajar. Pertama sekali itu kaget. Tapi kami nggak pernah menanyakan kenapa Tuhan, nggak pernah. Kami terima aja. Kami percaya kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan, pasti Tuhan akan memberikannya terus. Kalau enggak, ya pasti Tuhan ambil gitu. Jadi kami ketika dokter bilang sudah ada Bu, gitu, sedih tetap ada, tapi karena Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru, akhirnya kita terima dengan damai sejahtera. Terus yang berikutnya lagi begitu terulang lagi. Begitu itu umur 2 lebih ya, 2 bulan, sekitar 3 bulan. Itu karena saya kecapean, jadi pendarahan gitu, flek, jadi nggak bisa diselamatin lagi. Jadi saya punya kesaksian yang luar biasa. Jadi ketika itu pas anak kami ini yang kedua ini itu didiagnosa dari umur 4 bulan sudah ada kelainan. Jadi dokter bilang itu harus dibuang. Ya, jadi saya sepakat sama suami untuk tidak mau membuang. Kita bilang kalau Tuhan sudah titipkan sama kita harus pelihara. Jadi kalau kita nggak pelihara waktu dia hidup, ya waktu dia ada di dalam kandungan gitu. Jadi dikasih tahu kalau mau lahir ada kelainan-kelainan yang Iya, betul. Jadi akan ada konsekuensinya gitu. Bisa jadi dia tumbuh dengan nggak normal, bisa jadi gitu. Kita bilang kita percaya kuasa Tuhan. Saya bilang itu ke dokternya. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, ya udah, itu bagiannya kita. Jadi itu sampai 8 bulan saya menjalaninya tuh biasa, kayak orang hamil biasa aja gitu. Jadi ketika si baby ini sudah meninggal, dan tetangga-tetangga kan sudah pasti tahu ya, untuk keluarga itu. Jadi pada datang ke rumah, terus mereka itu kesaksian gitu, bilang begini, berarti selama ini beberapa bulan Mami berjuang seperti itu, katanya. Iya, saya bilang, wow, sampai mereka begitu. Jadi apa yang kita alamin itu, damai sejahtera itu transfer ke orang lain. Orang lain nggak ngerasain apa yang kita alamin, kesusahan kita enggak gitu. Jadi itu Tuhan tutupin. Mereka nggak tahu bahwa kehamilan itu ada kelainan. Iya, jadi saya kalau jalan pagi jalan aja, olahraga pagi, keliling komplek keliling aja gitu. Jadi mereka nggak tahu sama sekali. Dia kira dia sehat-sehat aja gitu. Ya itulah kesaksiannya. Oh, luar biasa sekali bahwa nyata kalau kita punya Yesus dalam hati yang membawa damai sejahtera, itu nggak bisa ditutup-tutup dan nggak bisa dibikin pura-pura ya. Jadi mengalir dan secara melimpah, malah memberkati orang lain yang di sekeliling kita. Wow. Nah, menurut Ibu, damai sejahtera sejati itu apa? Menurut saya, damai sejahtera yang sejati itu didapat dari Tuhan. Bukan kita yang usahain, bukan kita yang cari. Dari seperti kesaksian saya tadi kan, enggak kita yang buat gitu. Kalau kita yang buat, justru itu kamuflase ya. Kayak sandiwara jadinya gitu. Jadi ketika hubungan kita sama Tuhan dekat, jadi itu terpancar sendiri gitu loh, bahwa kita itu damai sejahtera gitu. Orang liatin kita juga kaget gitu, oh ya gitu ya gitu. Saya punya satu ayat yang bisa saya bagikan sama anak-anak dan para orang tua di rumah. Oke, kita baca yang mana? Yuk kita baca, kita ambil Alkitabnya ya. Papa Mama juga. Dari mana? Ayatnya Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Haleluya. Jadi dari ayat ini kan kita bisa lihat bahwa damai sejahtera itu bukan kita yang buat gitu, tapi Tuhan yang memberikan itu untuk kita. Itu dapat kita peroleh dengan kita hidup dalam pujian penyembahan, baca firman,
firman, berdoa, itu akan Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Papa Mama, anak-anak, kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Ini kesaksian artinya apa yang dialami, dibagikan dan diceritakan. Jadi bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang pura-pura, ya kan ya? Kan beneran tiap pagi bikin sarapan kan? Iya. Dan semua yang dialami oleh keluarga ini bisa juga Papa Mama, anak-anak alami ketika Yesus ada di dalam hati kita. Dia akan jadikan, tadi kita baca firman-Nya di Yesaya itu bahwa Dia yang menjadikan semuanya. Karena Yesaya 55 ayat 11 berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan melaksanakan firman-Nya sampai berhasil dalam hidup kita. Anak-anak, di edisi yang lalu kita dengar firman Tuhan dari Daniel. Cerita tentang Daniel di dalam gua singa. Di situ kita melihat di akhir dari ceritanya, Raja Darius bersukacita karena Daniel ternyata dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Raja Darius melihat dari Daniel bahwa Daniel nggak ketakutan waktu mau dilempar ke gua singa, karena dia tahu Tuhan sayang sama dia, pasti Tuhan melindungi dia. Dan ternyata memang betul. Dan sebagai hasilnya Raja Darius melihat itu, sama tadi seperti kesaksian Mama Evan, bahwa orang lain melihat dan menikmati dan merasakan damai sejahtera yang ada di dalam hidup dia. Dan sama seperti di Daniel, Raja melihat bahwa Daniel dilindungi Tuhannya, Daniel tidak ketakutan, bahkan Daniel tidak meronta-ronta waktu mau dimasukin gua singa. Bahkan Daniel pun gak menyalah-nyalahkan Raja. Dia bilang, aku tidak bersalah kepada Raja, aku tidak bersalah kepada Tuhan. Dia gak komplain, dia gak ngomel. Itu semua akan menjadi kesaksian. Nah, dari situ Raja Darius mengumumkan kepada semua orang bahwa harus mengakui Tuhannya Daniel, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anak-anak, Papa Mama, melalui Kristus yang hidup dalam kita, Dia yang memberikan damai sejahtera, Dia yang memberikan segala kebaikan, dirasakan dan dapat dilihat oleh semua orang. Gak bisa ditutup-tutup karena gak pura-pura. Nah, anak, kita mau menikmati Tuhan Yesus sehingga damai sejahtera, kasih, sukacita, buah roh yang ada itu termanifestasi di hidup kita. Kita gak pura-pura, gak bikin-bikin, gak harus berusaha keras karena itu akan mengalir. Nah, seperti pohon yang ditanam, dia mendapatkan nutrisi, dia ditanam di tepi aliran yang baik, dia dengan sendirinya bertumbuh dan berbuah. Dan pohon itu berbuah dengan sendirinya. Dia menjadi berkat buat semua orang yang bisa menikmati buah. Demikian hidup kita di dalam Kristus. Ingat lagunya, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah lebat. Puji Tuhan. Nah, kita sekarang mau memberi persembahan. Papa, Mama, anak-anak, kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati, tetapi kenapa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Betul, karena kita sudah diberkati Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, makanya kita memberi persembahan sebagai rasa syukur. Nah, Papa, Mama, anak-anak, perhatikan berikut ada cara-cara untuk memberikan persembahan. Teman-teman, ayo kita memberi persembahan. Kita memberi sebagai tanda terima kasih atas
berkat yang Tuhan sudah berikan. Caranya gampang. Scan QR code dari HP, transfer bank, atau tunai ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberkati, kami yakin karena Engkau sayang kami. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami percaya hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang, sehingga melalui hidup kami orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Kami angkat tangan kami, kami arahkan hati kami, kami terima berkat terbaik, yaitu Engkau sendiri Yesus, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami diberkati karena Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi anak-anak semua.